Who are you? Halo guys, Wisnu di sini dan kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul Nightmare on Elm Street, di mana di film ini menceritakan seorang Freddy Krueger, seorang psikopat yang meneror orang lewat mimpi-mimpi. Dan tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang gadis bernama Tina yang sedang bermimpi dikejar oleh seorang psikopat yang bernama Freddy Krueger. Kemudian dia pun terbangun dengan baju yang sudah tersobek. Dalam artian, apapun yang dilakukan Freddy di dalam mimpi akan terjadi secara real saat orang itu terbangun. Pada pagi harinya, Tina pun berjalan menuju sekolah bersama teman-temannya bernama Nessie, Glenn, dan juga Rod. Tina pun bercerita kalau dia tidak bisa tidur semalaman. Oleh karena itu, saat malamnya, Nessie dan Glenn ini pun datang ke rumah Tina untuk menemani Tina. Saat bercerita, ternyata si Nessie ini juga memiliki mimpi yang sama seperti mimpi Tina, di mana Nessie bilang orang di dalam mimpi itu memakai sweater merah dan memiliki kuku yang panjang-panjang. Kemudian, mereka pun mendengar sesuatu. Mereka pun keluar untuk mengeceknya. I'm gonna punch out your ugly lights, whoever you are. Ciao, ciao, ciao. Dan ternyata itu adalah pacar Tina yang bernama Rod. Karena ibu Tina tidak ada, Rod pun mengajak Tina untuk tidur dengannya. Saat selesai melepaskan nafsu, si Tina ini pun mendengar sesuatu. Dia pun keluar dari rumahnya untuk mengeceknya dan sudah ada orang yang memanggil-manggil namanya. Kemudian muncullah Freddy saat itu, yang artinya si Tina ini ternyata sedang tertidur. Mendengar teriakan Tina, Rod pun terbangun, dan bukannya membangunkan Tina, si Rod ini malahan hanya bengong melihatnya. Hasilnya, si Tina pun harus mati. Singkat cerita, setelah kejadian itu, kepolisian bernama Donald ini pun datang untuk menemui anaknya yaitu Nessie. Saat itu, Nessie pun berusaha meyakinkan ayahnya kalau sebelumnya Tina sudah mengalami mimpi buruk tentang seseorang. Keesokan harinya, Nessie yang tidak tidur semalaman pun akan berangkat ke sekolah. Saat di perjalanan, dia pun bertemu dengan Rod. Kemudian Rod pun menjelaskan kalau bukan dia yang melakukannya. Tapi tiba-tiba saja ayah Tina pun datang untuk menangkap Rod. Rod pun berusaha melarikan diri saat itu. Tapi akhirnya dia pun berhasil ditangkap. Saat di sekolah, si Nessie ini pun ketiduran. Kemudian dia pun bermimpi melihat mayat Tina. Oleh karena itu, dia pun keluar untuk mencarinya. Saat itu, Nessie pun tidak sengaja menabrak seseorang. Tapi ternyata, orang itu adalah Freddy yang sedang menyamar. Nessie tanpa rasa takut pun turun menelusuri ruangan di lantai bawah. Kemudian, Freddy pun muncul dan si Nessie ini berusaha melarikan diri dari sana. Saat terjebak di jalan buntu, si Nessie mengenai tangannya di besi yang panas, yang menyebabkan dia berhasil terbangun dari tidurnya. Nessie pun keluar dari sana, dan saat melihat tangannya, dia baru sadar kalau luka di dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Kemudian, dia pun menemui Rod di penjara dan menanyakan bagaimana kejadian sebenarnya. Rod pun menjelaskan kalau orang yang melukai Tina tidak terlihat dan bilang juga kalau orang tersebut memiliki 4 pisau di jarinya. Saat menjelang malam, Nessie yang sedang mandi pun ketiduran di bathtub dan tiba-tiba Nessie pun ditarik dari bawah. Tapi beruntung, dia pun berhasil terbangun dan selamat.
Saat malam hari, Glenn pun diam-diam datang ke rumah Nessie. Kemudian, Nessie pun meminta bantuan pada Glenn untuk membangunkannya jika ada hal aneh terjadi saat dia tertidur. Setelah itu, Nessie pun mulai tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, dia datang ke penjara dan melihat Rod yang sedang tidur nyenyak didatangi oleh Freddy. Tapi tiba-tiba, Freddy malahan mengejar Nessie. Saat itu, Nessie pun berhasil terbangun karena jam alarmnya berbunyi. Kemudian Nessie ini pun marah-marah dengan Glenn, karena bukannya membangunkan, si Glenn ini malahan ikut ketiduran. Saat malam itu juga, si Nessie dan Glenn ini datang ke penjara untuk melihat Rod. Dan benar saja, si Freddy ini sedang berusaha mencekik Rod. Tapi, karena petugas ini lama isi mencari kunci kamar Rod, nyawa Rod pun harus melayang saat itu juga. Di mana si Freddy ini dengan pintar membuat kematian Rod seakan-akan akibat gantung diri. Setelah kejadian itu, Rod pun dimakamkan. Dan saat di pemakaman, si Nessie ini bercerita tentang orang di mimpinya. Tapi, kedua orang tuanya ini seperti menyembunyikan sesuatu dengan memotong pembicaraan Nessie. Kemudian, Nessie pun dibawa ke rumah sakit, di mana dokter di sana bertujuan untuk membuat Nessie bisa tertidur nyenyak. Awalnya, dokter ini bilang kalau Nessie baik-baik saja. Tapi kemudian, Nessie pun mulai bermimpi buruk tentang Freddy. Saat terbangun, Nessie pun sudah mendapatkan luka gores di tangannya dan membawa topi Freddy ke dunia nyata. Nessie yang kembali ke rumahnya pun berusaha menjelaskan kematian dari dua orang temannya itu. Nessie pun mengambil topinya dan bilang kalau orang yang menerornya itu bernama Freddy Krueger. Tapi, ibunya ini hanya bisa gelisah seperti menyembunyikan sesuatu. Nessie pun kemudian bertemu dengan Glenn, di mana si Glenn ini menceritakan tentang kepercayaan masyarakat Bali, yang setiap mengalami mimpi buruk, mereka selalu mengambil energinya. Dan saya sendiri pun tidak mengerti apa maksud dari perkataan Glenn. Saat Nessie pulang ke rumah, ternyata rumahnya sudah dipasang teralis di setiap jendela. Kemudian, ibunya pun mengajak Nessie ke ruang bawah tanah dan mulai bercerita kalau dulu Freddy semasih hidup memang suka membunuh orang. Maka dari itu, para orang tua di sana membakarnya hidup-hidup. Dan ibunya pun menunjukkan salah satu kuku milik Freddy dan berusaha menghilangkan ketakutan Nessie tentang Freddy. Kemudian, Nessie pun menelpon Glenn dan bilang kalau dia memiliki rencana untuk membawa orang itu keluar dari mimpinya, di mana rencana itu akan dilakukannya tepat tengah malam. Singkat cerita, saat sudah akan tengah malam, Nessie pun menelpon Glenn, tapi sayangnya itu diangkat oleh ibunya, yang kemudian ayahnya pun malahan menutup teleponnya. Saat malam itu juga, ternyata Glenn ini sudah ketiduran, dan Freddy pun berhasil masuk ke mimpinya. Hasilnya, Glenn pun harus tewas mengenaskan. Kejadian itu pun mendatangkan para polisi ke TKP untuk mengecek tempat itu. Nah, karena ada ayahnya Nessie di sana, Nessie pun menelpon ke rumah Glenn dan diangkat oleh ayahnya. Dia pun langsung bilang ke ayahnya kalau orang yang membunuh temannya adalah Freddy Krueger. Dan dia juga bilang akan membawa orang itu keluar dari mimpinya. Saat malam itu juga, Nessie pun menyiapkan jebakan di dalam rumahnya dan menghidupkan alarm untuk membangunkan dirinya seandainya Freddy berhasil ditangkap dan dikeluarkan. Kemudian, Nessie pun mulai tertidur. Nah, karena alarm akan berbunyi 10 detik lagi, Nessie pun langsung ke arah Freddy untuk menangkapnya. Saat terbangun, awalnya Nessie mengira hal itu tidak berhasil. Tapi ternyata Freddy berhasil dikeluarkan. Dan Nessie pun langsung menuju tempat jebakan yang sudah dipersiapkannya.
Kemudian, dia pun berhasil membakar Freddy untuk kedua kalinya. Saat itu, Nessie pun berteriak meminta tolong. Oleh karena itu, ayahnya langsung datang ke rumah Nessie. Tapi saat dicek, Freddy pun sudah hilang dari sana dan menuju kamar ibu Nessie yang sedang tertidur. Hasilnya, ibunya pun berhasil dibawa Freddy ke dunia mimpi. Kemudian ayahnya pun berusaha menenangkan Nessie. I'm okay. Dan saat ayahnya pergi, tiba-tiba saja Freddy muncul dari kasur ibunya dan Nessie pun berhasil mengambil energinya seperti apa yang diceritakan Glenn sebelumnya. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Sampai jumpa di video berikutnya.